berkaitan dengan hunian yang layak. Kira-kira semua orang menginginkan hunian yang layak atau tidak ini? Perspektif panjenengan, hunian yang sehat, yang mudah itu bagaimana konsepnya menurut panjenengan? Artinya hunian layak tidak sekedar kemudian mampu membangun dengan rumah yang baik, tapi hunian ini akan menjadi sejarah prasasti bahwa dulu tempat itu aku yang bangun. Dan hari ini lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di ABTV in Podcast. Tidak hanya sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, saat ini seperti biasa kita tidak sendiri dengan tema obrolan kita adalah rumah untuk semua, menjawab tantangan hunian milenial dan generasi Z atau Gen Z. Di depan saya sudah ada nanti untuk diajak berbicara, berdiskusi, berdialog, yaitu Haji Ahmad Tamim SHI MH, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat, sukses, bahagia. Nah, tentunya semangatnya luar biasa. Monggo silakan untuk menyapa pemirsa terlebih dahulu, Gus, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol babakan hunian yang layak. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ABTV, masyarakat Jawa Timur, pada hari ini saya senang sekali diundang oleh ABTV untuk berbincang dalam podcast yang temanya adalah rumah kita, rumah untuk semua. Siap. Rumah kita itu menarik karena dalam hitungan 24 jam, kita istirahat 8 jam di rumah itu adalah hal yang pasti. Kita juga bersama dengan keluarga, maka kemudian pepatah mengatakan hunian atau rumah ini adalah surga. Pepatah Arabnya mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Okay. Ya tentu semuanya harus hadir. Ya. Negara harus menyiapkan tempat. Betul. Dan kesiapan ini tentu juga harus berimbang dengan pendapatan per kapita. Kecuali bagi mereka yang kemudian dapat tinggalan dari orang tua yang layak, saya kira selesai urusannya. Siap. Tapi kemudian saya yakin orang tua yang rumahnya 1, kemudian keluarganya 5, berarti anaknya 3, maka tentu upaya untuk kemudian mendapatkan hunian yang layak, ini adalah bagian tak terpisahkan dari tugas kita semua. Oke, nggih. Kalau gambaran panjenengan Gus berkaitan dengan hunian yang layak, kira-kira semua orang menginginkan hunian yang layak atau tidak ini? Pendapat panjenengan? Ya karena durasi waktunya saya katakan tadi, 24 jam itu hampir dipastikan bagi yang beraktivitas di sekitar rumah loh ya. Siap. Artinya mereka yang bertani, mereka yang menjadi aparatur sipil negara tapi tidak jauh dari rumah. Katakan bekerja di radius 3-4 kilo, ini berarti 24 diambil 8 jam kerja. Berapa berarti? Ada 16 jam. 16 diambil perjalanannya 2 jam, katakan berarti 14 jam. 14 jam warga masyarakat ada di rumah. Tentu rumah ini harus layak, tidak sekedar layak untuk ditempati saat istirahat, tapi layak dalam banyak hal, termasuk aman dari penyakit. Maka rumah sehat harus ada pada lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat mesti harus akses yang mudah. Hal yang terkait dengan persoalan sampainya, ini tentu harus betul-betul diupayakan untuk sehat dan mudah. Oke, siap. Sebelum pemerintah hadir, berarti mohon digambarkan ini Gus. Menurut panjenengan, perspektif panjenengan, hunian yang sehat, yang mudah itu bagaimana konsepnya menurut panjenengan?
Masyarakat Jawa Timur yang berbahagia, jadi begini. Nggih. Manusia ini yang negara harus hadir, Ya. itu ada 3. Ada sandang, ada pangan, ada papan. Tidak mungkin orang kemudian hanya berbusana yang bagus, tapi kemudian makannya jauh dari standar asupan yang diharapkan. Ya saya nggak ngomong 4 sehat 5 sempurna lah. Tapi trennya hari ini kan soal BGN, Badan Gizi Nasional. Sehingga negara mengupayakan akhir Agustus 2025. Kemarin Presiden menyampaikan dalam pidatonya 8 juta rakyat sudah harus mendapatkan makan bergizi gratis. Dan itu percepatannya ketika nanti sampai pada Oktober, Desember, beliau menyampaikan tidak lagi 8 juta, tapi sudah pada angka 60 juta. Artinya berarti sekarang pada hari ini trennya adalah kaitan dengan pangan, ini sedang diupayakan. Tapi jangan lupa ketika infrastruktur negara ini kemudian kompetitif, infrastruktur bagus, jalan tol sudah, kalau kemudian kita di Blitar Tulungagung, kita sudah mulai merasakan jalur lintas selatan yang luar biasa bagusnya. Ya tentu karena belum nyambung, sehingga belum menjadi tren jalur alternatif yang akan menghubungkan antara Banyuwangi sampai kemudian Pacitan semisal. Tapi faktanya negara sudah hadir. Nah, tentu dalam rangka mengakselerasi yang namanya demografi, ketersediaan lahan, terus kemudian membangun tepat pada tempat yang semestinya, tidak kemudian area hijau kemudian dibangun, area pertanian yang kemudian harus dilestarikan, maka kemudian berawal dari sebuah perencanaan. Ada rencana tata ruang, dan RT/RW rencana tata wilayah. Nah, yang hari ini belum selesai adalah RT/RW-nya tuntas. Sehingga negeri telah bisa mengeplot mana kawasan-kawasan yang nanti akan baik menjadi hunian. Tetapi rencana detail tata ruangnya, ini kayaknya masih perlu untuk bagaimana mengelaborasi, karena ini domainnya kabupaten kota. Bahkan kemudian mesti harus komunikasi aktif dengan desa dan kelurahan. Karena percuma kalau dokumen ini kemudian tidak menjadi komitmen bersama. Nah dari situlah kemudian butuh waktu. Saat waktu yang panjang inilah kemudian, ya tentu tiba-tiba pengembang membangun di area yang masih lahan pertanian. Betul. Ya jadinya nggak salah, memang detail tata ruangnya belum ada. Yang setelah kemudian pengembang datang, pengusaha datang, ya tentu kadang-kadang dari pemerintah kabupaten maupun kota kurang serius kaitan dengan bagaimana menerbitkan tentang mana yang harus menjadi fasilitas umum. Rumahnya rumah sangat sederhana. Tentu pengembangnya pun juga membangun dengan amat sangat sederhana. Tapi yang namanya kesehatan untuk jangka panjang, aman dari yang namanya bencana, ini tidak boleh mengenal kata sederhana. Negara harus hadir. Maka kemudian kalau hari ini ada subsidi oleh negara terkait dengan rumah rakyat, itu hanya bagian dari mengawali saja. Tapi bahwa yang namanya gorong-gorong, yang namanya sanitasi, ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah kenyamanan, lahirnya hunian. Rumahnya selesai, tapi bagaimana sanitasinya? Bagaimana kemudian membuang sampahnya? Nah, yang di luar dari kemampuan rakyat, maka tentu harus diselesaikan oleh negara. Dan negara hadir ini, harus wajib. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang namanya hunian, tempat tinggal, ini bagian daripada yang harus diupayakan oleh negara, tetapi negara tidak mampu untuk kemudian melahirkan secara utuh, maka bersama-sama dengan rakyat,
Ya. bersama-sama dengan pengembang, Ya, ya. bersama-sama dengan pengusaha. Nggih. Ini bagian dari proses untuk melahirkan hunian yang layak. Nggih, luar biasa. Ya. Berarti teman-teman semuanya kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa pemerintah hadir, tidak hanya hadir saja tapi juga mensupport sepenuh hati. Nah, sedikit tadi saya mendengar bahwa keamanan, kemudian juga kenyamanan menjadi hal yang penting. Ini hal yang baru mungkin yang saya dengar nih Gus, karena kadang itu orang bangun rumah ya wis pokok ngadeg tok. Padahal kan keamanan, kekuatan, dan mungkin geografi letaknya di mana itu kan menurut panjenengan bagaimana? Juga harus memperhitungkan itu wilayah. Dokumen RT RW-nya selesai, Nggih. rencana detailnya sedang dalam proses. Ya, Sekalipun dalam proses, nggih. ketika Bupati Wali Kota memberikan izin kepada pengembang untuk kemudian membuat hunian, Ya. maka satu, terkait dengan analisis dampak lingkungan. Oh iya. Ini lampiran tak terpisahkan. Siap. Nggih. Jadi izin HO-nya oleh yang namanya lingkungan hidup, Iya. ini harus diperketat. Yang kedua, kemudian Dinas Perhubungannya memastikan bahwa ketika hunian ini akan ada ratusan kepala keluarga menghuni, Iya. akses Jalan. menuju dan sampainya kira-kira standar apa tidak. Betul. Nggih. Maksud saya begini, kalau kemudian ada hal yang secara perencanaan negara, ini kemudian sulit untuk dikatakan baik, atau tidak ada sinergi Ya. dengan dokumen yang lain, Nggih. tidak salah kalau kemudian negara ini memberikan alternatif tempat. Oke, ya. Dan hal yang seperti ini memang sepertinya terlambat terus. Negara mesti terlambat lebih cepat dengan pengembang dan pengusahanya. Iya. Lebih cepat dengan kebutuhan hunian oleh rakyatnya. Iya. Nggih. Maka saya malah kepengen gubernur, kemudian bupati wali kota, ini membuat satu tim percepatan untuk rencana detail. Percepatan ini kan serba percepatan negara ini. Betul. Bahkan kemarin ada diskusi kaitan dengan bagaimana mengadaptasi pendidikan aja butuh yang namanya percepatan. Dan hari ini kita saksikan luar biasa loh. Nggih. Yang namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Itu kepres. Percepatan juga. Percepatan juga. Bagaimana kemudian Dolog memastikan harga pangan kita, Iya. harga pasca panennya kemudian dibeli dengan kepastian harga, kemudian sebanyak-banyak dibeli oleh Bulog. Nggih. Ini adalah percepatan. Nggih. Yang kemudian di desa ada yang namanya Koperasi Merah Putih, percepatan betul. juga ini. Iya. Ini perpres ini, peraturan presiden Nggih. atau keputusan presiden. Iya. Artinya bahwa yang namanya provinsi maupun kabupaten kota ini mensinergi. Karena pusat yang kemudian melakukan langkah-langkah percepatan itu. Termasuk BGN, Badan Gizi Nasional. Iya, percepatan. Makan siang ini bukan tidak ada kaitan, tapi pemerintah provinsi dan kabupaten kota menerima manfaatnya. Oke. Ya tentu perangkatnya adalah manusia atau masyarakat yang ada di kabupaten kota dan desa. Ya. Tapi bahwa program ini langsung dipastikan berjalannya, keberlangsungannya oleh presiden dan pemerintah pusat. Nah, karena sandang, pangan, dan papan itu adalah hal yang urgen. Iya. Pangannya oke. Sandangnya saya kira sudah sangat amat berlebih lah. Lebih. Tapi bagaimana kemudian terkait dengan tata ruang, ketersediaan hunian, Betul. murahnya harga yang tentu subsidi harus kemudian berjalan. Iya. Tapi jangan lupa memastikan bahwa ini adalah rumah yang layak huni, tidak saat barunya, tapi selama-lamanya. Karena begitu rumah dibangun, paham ya? Ya. Maka bukan hanya untuk mereka yang berkeluarga. Iya. Tentu akan berpikir anak cucunya. Betul. Sehingga tata ruangnya, kepastian sanitasinya, termasuk aksesnya, ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehadiran negara. Wah, ini luar biasa. Maka mudah-mudahan setelah pangan ada percepatan, setelah pendidikan ada percepatan, mudah-mudahan kaitan dengan hunian, ke depan juga ada percepatan kaitan dengan bagaimana baiknya negara menyediakan hunian untuk semuanya. Dan ini menurut panjenengan pribadi percepatan ini harus dan bisa terjadi. Loh, harus, sekarang udah lewat ini. Wah, sebenarnya kita sudah agak terlambat, bukan Apa yang tidak lewat coba sekarang?
berapa yang membutuhkan hunian? Betul. Berarti anak-anak muda mungkin hari ini berpikirnya impossible saya punya rumah kalau tidak dibangunkan oleh keluarga, oleh orang tua. Betul. Bukan soal impossible-nya. Negara harus menselaraskan lah. Kalau yang namanya kenaikan harga tanah ini sampai di angka 9%, ya. Sementara kenaikan yang namanya gaji, UMR kita ini baru di angka 4%, jomplang dong. Betul. Belum lagi kemudian kebijakan bank konvensional yang akan memberikan kredit murah kepada rakyat atau kepada anak muda semisal. Ini kalau dihitung normatif dengan UMR yang ada di kota Sidoarjo, Surabaya saja, itu butuh 9 tahun mereka harus nabung. Dengan gaji yang ada, kan berat sekali. Belum lagi kemudian yang anak-anak kita, yang pemuda bangsa ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Yang sehingga tidak keluar yang namanya slip gaji bulanan. Karena mereka kerja kerja freelance. Serabutan, freelance. Nah, di mana ternyata perbankan ini akan memberikan kredit perumahan kepada warga masyarakat hanya mereka yang berpenghasilan dengan tetap, artinya punya slip gaji. Yang hari ini dapat kerjaan, besok belum tentu. Akan sulit mengakses yang namanya kredit murah. Artinya kalau rumah cita-citanya untuk semuanya, mestinya seluruh tahapan proses yang untuk menuju rumah semuanya, ini juga harus untuk semuanya. Perbankan adalah alat negara. Perbankannya belum untuk semuanya. Berarti memang ini perlu percepatan yang sangat cepat, Gus. Saya sampai tidak berpikir sejauh itu bahwa ternyata tidak hanya menyediakan mendorong koperasi atau bank konvensional untuk memberikan pinjaman, ternyata faktor di belakangnya gaji, kemudian slip itu juga sangat masalah. Ya, belum lagi keamanan dan kesehatan. Kemudian mudahnya jangkauan. Anak muda hari ini kan kepengennya adalah hunian yang terkoneksi dengan sekalipun rumah kami kecil, tidak menampung banyak orang, tapi terkoneksi dengan kemudian tempat olahraga yang cukup. Jadi kalau di kita di kampung, katakan di Blitar sama Tulungagung, berpikirnya kan desa. Sehingga kenyamanan, kesehatan insya Allah lah. Tapi bagaimana dengan hunian di kota? Yang belum tertata, yang masih sangat amat kumuh. Belum lagi kemudian kaitan dengan bagaimana menguatkan sebuah ideologi. Ketika Anda melihat misal Pakuwon, yang satu blok itu adalah 1.800 kepala keluarga. Maka kalau kita satu desa dengan 1.800 kepala keluarga, mungkin di Pakuwon City hanya satu blok itu. Satu blok dengan lantai 75 barangkali, apartemen yang itu ternyata dihuni oleh 1.800 kepala keluarga. Nah, kalau kemudian tidak terintegrasi dengan layanan-layanan yang lain, tentu tidak akan mungkin. Bagaimana orang hidup 1.800 kepala keluarga di atas tanah 10 hektar semisal. Maka, tapi inilah fakta. Inilah fakta. Maka kalau yang besar saya kira pengusaha properti yang memang ketika bikin perencanaan, negara sudah terus mendampinginya. Tapi pengusaha-pengusaha yang kecil, developer yang kecil, yang barangkali karena kemampuan, dananya juga terbatas, tentu seluruh perencanaan juga amat sangat terbatas. Tapi di saat keterbatasan ini, bicara yang namanya sanitasi, bicara yang namanya gorong-gorong, bicara yang namanya masa depan hunian yang tetap akan layak, dipastikan negara harus hadir. Wah, ini luar biasa. Berarti PR-nya juga masih banyak ini. Terintegrasi dan kolaborasi. Jadi kata-kata bahwa hunian untuk semuanya, kata-kata hunian untuk layak, ternyata kata bendanya adalah pastikan tempat yang aman. Pastikan fasilitas umumnya tersedia dengan baik. Kedepannya jangan sampai seperti Soekarno-Hatta semisal di Malang. Itu hunian yang menurut cerita orang informasinya adalah menengah ke atas. Tapi terjadi banjir. Lucunya hanya setengah kilo dari itu Sungai Berantas. Ini berarti kan perencanaannya gagal di awal.
Nggih, nggih, nggih. Sehingga negara harus hadir di saat-saat sudah ada banyak hunian, Nggih, nggih. membongkar kemudian fasilitas yang sudah ada, hanya kemudian memasukkan gorong-gorong yang standar. Bahkan kemudian kemarin lingkungan hidupnya juga kemudian mendemo kami, nggak boleh Pak membangun dengan menebang pohon. Siap. Nah, padahal rakyat mengidamkan sebuah hunian yang tidak banjir pada saat hujan. Nggih, nggih. Sehingga harus menjelaskan, sehingga komprominya gorong-gorong harus ditanam Di bawah. 5 meter di bawah tanah. Nggih. Dan itu sangat amat besar, karena kalau ini gorong-gorong primernya, Iya. dari rumah-rumah yang menengah ke atas itu, Nggih. yang kemudian dipastikan pemerintah Kota Malang, Kota Malang, harus nggih. kemudian membuat yang namanya Gorong-gorong sekendernya. Sekendernya untuk masuk ke gorong-gorong. Nah, hitungannya adalah dari sekian gang yang ada, Nggih. kalau dikumulatif mampu nggak ke depan? Gorong-gorong yang terlanjur ditanam di bawah tanah itu kemudian untuk mengantarkan aliran sungai menuju Sekendernya. Pembuangan akhir di hilirnya. hilirnya Nah, sungai ini. Nggih. menuju hulunya atau Ya. hilirnya yang namanya berantas itu. Artinya hunian layak tidak sekedar kemudian mampu membangun dengan rumah yang baik, Nggih. rumah yang layak, bagaimana kemudian aksesnya, Nggih. ini adalah Dinas Perhubungan, bagaimana kemudian penataan airnya supaya tidak banjir, Nggih. ini adalah yang namanya sumber daya air, kira-kira begitulah. Iya. Sehingga kata-kata rumah yang layak, tentu kata bendanya adalah semua harus terlibat. Dan ini jangan menjadi beban rakyat. Oh, Rakyat kata kunci juga. Nggih. membeli KPR-nya saja. Oke. Tetapi bagaimana kemudian kepastian membuang sampahnya, kepastian sanitasinya, kepastian keamanannya, fasilitas umumnya, Ya. ya tentu negara bersama dengan pengembang dan pengusaha Harus sejak awal sudah menghitung itu semuanya. Ya, wah ini luar biasa. Berarti lagi-lagi kita kembali ke kerjasama dari semuanya pihak yang tidak memberatkan masyarakat. Ngoten nggih. Sinergi dan kolaborasi. Lah itu yang penting. Karena terkadang orang itu ya membebankan kepada pemerintah nih Gus. Kadang ya ini ya tanggung jawabnya pemerintah semua lah. Kalau semuanya tanggung jawab pemerintah ya. Ya pemerintah Gimana itu begitu, kan nggih? begini ceritanya. Gorong-gorong dibangun, ya tentu kecil lah. Waktu itu ya masih berupa area lahan persawahan. Nggih. Sehingga kemudian pengembang datang membangun. Ya, Ya selesai urusannya. nggih. Tapi ketika pengembang yang satunya datang membangun juga, dan ternyata seiring berjalannya waktu Kota Malang menjadi kota pelajar. Ya. 100 sekian ribu mahasiswa Per baru datang ke Malang untuk belajar. Nggih. Yang mereka butuh tempat tinggal, Iya. butuh rumah sewa, butuh rumah kos. Nggih. Ya tentu hal yang kecil tadi itu harus diakselerasi menjadi hal yang memang sesuai dengan kebutuhan seiring berjalannya waktu. Dan nggak mungkin juga gorong-gorong yang sebesar itu kemudian ditanam pada 20 tahun yang lalu, Iya. ya nggak mungkin Betul, juga. betul. Maka, tapi setidaknya bahwa plan perencanaan ke depannya negara harus telah menyelesaikannya. Nggih. Sehingga ketika anak-anak kita, pemuda bangsa ini kemudian melihat iklan, Oke. melihat informasi bahwa ada hunian yang layak di sana dalam tawarannya, Nggih. ketika kemudian mereka datang, mereka Oke. bisa melihat dokumen bagaimana RT RW-nya. Jangan-jangan rumahku ini nanti akan di bawah apartemen. Oh Wah, iya. Jangan-jangan nanti area hijaunya tidak akan ada lagi. Nggih. Nah, yang seperti itu, saya kira informasi sudah harus dibuka secara luas, Nggih. sehingga sebutan hunian yang layak itu adalah hunian yang terkoneksi, Nggih. hunian yang mampu menjawab kebutuhan masa Masya depan Allah. anak-anak kita. Siap, luar biasa. Monggo kali sambil diunjuk mboten napa-napa niku guys. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Monggo nyantai mawon. Bismillah. Alhamdulillah. Wah, berarti luar biasa sebenarnya berkaitan dengan ini. Nah, ini berkaitan dengan kawasan perkotaan, Gus. Kira-kira kalau di desa mungkin ada ya sedikit. Kalau di kotaan kan ada kawasan kumuh. Nah, ini bagaimana kalau dihubungkan dengan pembahasan rumah yang layak huni ini? Saya ternyuh dan sempat bukan menetesan air mata ketika ada satu cerita di Sidoarjo. Oke. Sidoarjo itu ada langkah baik yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat yang namanya rumah susun.
Ya tentu karena rumah susun harus melibatkan pihak ketiga. Oke. Desa beserta pemerintah kabupaten menyediakan lahan. Siap. Oke. Dari situlah kemudian investor kemudian datang. Niatnya sangat amat mulia. Sangat amat mulia. Yang asalnya kawasannya adalah rumah yang tidak layak huni. Oke. Dengan harga yang terjangkau, Ya. masyarakat berpindah ke rumah susun. Susun. Saya bangga sekali. Siap. Tapi pahlawannya kemudian harus berakhir di persoalan yang menyangkut tata kelola dan hukum. Oke. Apa yang terjadi ketika kemudian rumah susun sudah dihuni? Siap. Waktu itu disepakati ada alokasi 40% untuk operasional. Oke. Tapi kan seiring berjalannya waktu, rumah ini kan tidak terisi penuh. Sehingga dengan angka 40% tidak mungkin akan menjangkau operasional yang sekian ratus hunian yang ada di rumah susun itu. Oke. Maka kemudian pendapatan Pemda, pendapatan desa merelakan atas dasar kesepakatan untuk kemudian dipakailah yang namanya operasional. Ya. Ini untuk rakyat loh ya, Siap. untuk orang kecil loh ya. Siap. Saya lihat kemarin ketika di persidangan, Bapedanya yang merancang dan merencanakan serta menyetujui rumah susun itu harus berhadapan dengan hukum dan berakhir dengan tersangka. Dinas pendapatannya juga mendapatkan hal yang sama. Maksud saya, saya kebetulan sekalipun tidak ahli, tapi saya sekolah hukum. Ya. Saya masih ingat bahwa suatu ketika kira-kira 6 tahun yang lalu, saya menyampaikan kepada gubernur untuk kemudian ada perda terkait dengan bantuan hukum untuk warga miskin. Karena waktu itu ceritanya adalah ada seorang yang memang pekerjaannya mencari kayu di hutan, dan itu untuk dimakan. Yang kemudian ketangkap oleh polisi hutan, ya karena faktanya mereka mencuri, ya tentu mereka harus bertanggung jawab. Tapi kan hanya untuk makan. Hanya untuk makan. Nah, kalau akselerasi yang namanya kolaborasi sinergi ini tidak kemudian menjadi bagian tak terpisahkan, mungkin orang berkebijakan baik untuk rakyat akan takut. Seperti yang terjadi di Sidoarjo, yang maunya adalah merubah hunian yang kumuh menjadi rumah yang layak, ya tentu harus ditumpuk dengan yang namanya rumah susun. Resikonya kalau rumah susun nggak mungkin diurus sendiri-sendiri. Namanya rumah susun. Harus ada yang ngurusi tentang air. Harus ada yang ngurusi tentang kesehatan. Yang ngurusi tentang sampah. Dan ini adalah sangat efektif. Karena gotong royong sejatinya. Security-nya cukup satu, huniannya ratusan orang. Karena susun. Bikin sapi tanknya, sanitasinya juga cukup satu. Penghematan ini dilakukan. Tapi kalau kemudian kepala daerahnya, eksekutifnya berkebijakan dengan baik itu, yang hanya karena berkebijakan untuk melayani dan melahirkan hunian yang layak, mereka harus kemudian berhadapan dengan pidana, menurut saya termasuk percepatan-percepatan dalam hal menginovasi kepala-kepala daerah, desa dan kelurahan untuk kemudian mengambil sikap. Ini khusus di kota. Kalau di desa, ya saya kira masih tersedia lahan yang cukup lah. Bahkan mungkin masih banyak hunian-hunian yang kosong hari ini, yang karena anak-anaknya pada hijrah ke kota. Di tempat saya desa, di tempat saya domisili, itu ada beberapa rumah yang bahasanya adalah pun monggo jenengan tempati mawon. Tanpa biaya. Tapi di kota harus betul-betul terintegrasi dan jangan sekali lagi dalam pikiran saya hukum harus tegakkan, iya pasti. Tapi bahwa kebijakan untuk melahirkan kemaslahatan ini jauh di atas dari norma hukum. Mohon maaf pemirsa, saya ini cerita yang di luar konteks. Tidak masalah. Tapi ini adalah kejadian dalam minggu ini. Ya Allah. Dan itu adalah teman saya. Dan Bapedanya pada saat itu hanya PLT. Dia seorang PLT yang kemudian menjabat 3 bulan. Saat itu dia menekan tentang kaitan dengan operasional 40% yang tidak cukup. Sehingga yang mestinya harus masuk ke daerah. Mereka kemudian berikan aturan seizin bupati
untuk kemudian menjadi operasional. Nah, harapannya operasional terus berlanjut karena nama baiknya terjaga. Sehingga huniannya akan kemudian jadi penuh. Oh, ternyata manggen yang rumah susun kono airnya oke. Nah, tapi kalau kemudian bertahan di angka 40%, yang semuanya kacau balau, keamanannya kacau, kebersihannya kacau, tentu tidak akan menarik orang untuk kemudian menghuni rumah susun. Mereka pertahankan itu, tapi yang terjadi adalah mereka dituduh untuk kemudian memperkaya, terus kemudian bertentangan dengan hukum. Mudah-mudahan forum sinergitas untuk kemudian memahami akan pentingnya menyediakan hunian yang layak untuk rakyat. Ini adalah bagian daripada tujuan yang mulia. Hal yang mulia itu tentu harus dikolaborasi dengan dipahami oleh dan untuk semuanya. Wah, luar biasa. Saya merinding Gus dengar niku. Wah, jadi tapi mudah-mudahan statement jenengan podcast ini tidak menurun, malah memberikan motivasi bahwa bermanfaat itu jauh lebih penting begitu. Menurut saya, ayolah. Saya ini 5 tahunan outsourcing. Sudah menjadi bagian dari pemerintahan Jawa Timur. Ingat pemerintahan. Pemerintahan itu eksekutif adalah legislatif. Dan ini adalah sejajar, bermitra. Teman-teman eksekutif, pemimpin yang di level desa, kelurahan, kemudian para otoritas di kepala-kepala satuan kerja, bupati wali kota. Saya punya pikiran, jangan ada hitung-hitungan untuk rakyat kecil. Jangan ada hitung-hitungan. Kita berjalan menyediakan layanan untuk rakyat kecil, ini adalah tugas kita. Aturan harus kita junjung tinggi. Tapi ketika kebijakan harus kita ambil, maka untuk rakyat kecil jangan main-main hitungan. Termasuk juga bagaimana aparat penegak hukum. Hukum adalah berawal dari norma yang tentu norma itu melahirkan yang namanya kebijakan. Sehingga jangan kemudian seluruh perangkat negara ini apatis karena takut atas nama hukum untuk kemudian melayani sepenuh hati kepada masyarakat. Luar biasa. Wah, tidak terasa sudah hampir 40 menit 35. Mungkin closing statement dari panjenengan di banyak cerita, utamanya hunian, kemudian peran pemerintah dan semuanya untuk warga masyarakat. Pemirsa, warga masyarakat Jawa Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa kebutuhan hidup tidak hanya makan, tidak hanya sandang, tidak hanya yang namanya prestasi, tidak hanya sebatas prasasti, tapi bahwa kita punya aset yang luar biasa namanya keluarga. Semuanya bisa dimulai dari keluarga. Bahkan agama saya, agama Islam, junjungan kami, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ibda binafsik, mulailah dari diri Anda sendiri. Mungkin dalam hal kebaikan yang namanya akhlak mulia bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kita bikin yang namanya perkampungan, hunian, peradaban, ini adalah kita sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin manusia berdiri sendiri. Keterlibatan semua pihak terkait untuk melahirkan hunian. Terima kasih kepada para pengusaha, para developer yang telah bersinergi dan mematuhi tentang analisis dampak lingkungan. Developer, pengusaha yang kemudian bersinergi bersama dengan masyarakat yang sehingga menyediakan fasilitas umum. Sehingga hunian tidak hanya layak pada saat Anda bangun dan Anda serahkan kepada owner, tapi hunian ini akan menjadi sejarah prasasti bahwa dulu tempat itu aku yang bangun. Dan hari ini lestari. Hari ini masyarakatnya sehat. Huniannya akan berarti. Inilah yang kira-kira menjadi impian untuk semuanya. Sehingga membangun akan mendatangkan untung, itu hal yang pasti. Tapi bahwa membangun untuk meninggalkan sejarah yang baik dan selamanya, itu adalah hal yang luar biasa. Mudah-mudahan negara berkemampuan untuk hadir, melahirkan hunian yang layak. Dan pepatah mengatakan,
baiti jannati. Dari rumah inspirasi akan muncul. Kekuatan manusia dimulai dari keluarganya. Kalau keluarga selesai, maka insya Allah semuanya akan terselesaikan dengan baik. Dan keluarga ketemunya bersamanya adalah di hunian yang layak. Oke. Mungkin itu, terima kasih Gus, tentunya ini luar biasa untuk semuanya, karena waktunya kita sudah terbatas. Mudah-mudahan panjenengan selalu sehat, selalu terima kasih atas doanya. Agar mampu untuk mengawal ini masyarakat ini yang membutuhkan hunian dengan keputusan-keputusan dan ide-ide dari panjenengan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.